Hai semuanya, selamat datang di channel Japi ID. Di sini gua akan berbagi cerita atau kisah-kisah misteri yang gue dapatkan dari internet. Untuk kisah yang akan gue ceritakan kali ini ditulis oleh akun Twitternya @mitologue, dan kisah yang akan gue ceritakan kali ini itu berjudul Getih Anak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gue minta tolong nih ke kalian untuk support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin langsung membaca ceritanya, kalian bisa langsung kunjungi akun Twitternya @mitologue atau nanti link gue sediakan di deskripsi. Dan seperti apa kisah kali ini? Kita langsung aja ke ceritanya. Seluruh nama tempat dalam cerita itu sudah disamarkan. Bermula dari seorang bapak Purubaya, sebut saja namanya Pak Sugi, berpenampilan lusuh dan penuh luka lebam di wajahnya, mendatangi kawan lamanya yang dikenal dekat dengan klinik. "Muji, bantu aku. Apa jual anak betulan bisa bikin kaya?" Muji tersentak diam melihat penampilan Sugi yang tampak kacau balau. "Kamu kenapa?" "Aku mau pesugihan jual anak." Muji menggelengkan kepala tak percaya. Lalu Sugi menjelaskan kalau kondisinya sekarang sedang terhimpit. Sudah bertahun-tahun anak pertamanya sakit tak kunjung sembuh. Segala daya dan upaya telah dilakukan. Bahkan Sugi telah menjual seluruh tanah warisan sampai terakhir dia mengandalkan rumah yang berketinggali untuk biaya pengobatan anaknya, namun belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik. Entah penyakit apa yang menggerogoti tubuh anaknya sampai kurus dan penuh luka basah, penuh nanah yang berbau busuk. Sudah berapa rumah sakit dia datangi untuk menjalani pengobatan, namun tiap dokter mendiagnosa penyakitnya itu berbeda-beda. Dokter terakhir yang menangani mengatakan kalau anaknya terkena penyakit autoimun. Namun menurut Sugi, dia merasa dokter itu pun seperti tidak yakin dengan diagnosanya sendiri. Anaknya juga kerap mengamuk histeris, ketakutan, meronta-ronta seakan dia seperti melihat makhluk yang hanya dapat dilihat oleh dirinya sendiri. "Aku kasihan sama anakku, dia kesakitan terus. Jika di dunia dia tersiksa, mungkin di akhirat dia bisa bahagia, nggak sakit lagi. Biar aku yang menanggung dosanya." Suara Sugi gemetaran. Dia menangis menyadari dirinya telah gagal menjadi orang tua. "Gila kamu. Kamu yakin dengan keputusanmu? Rumah sudah kugadai. Lihat wajahku ini, habis dihajar preman penagih hutang. Jika dalam 3 hari aku tidak bisa membayar, maka rumahku diambil. Mau tinggal di mana aku dan keluargaku?" Sugi terlihat frustasi. Muji meminta Sugi untuk menunggu. Dia berganti pakaian, mengambil 1 buah keris dan 1 kresek hitam kecil, kemudian mengajak Sugi pergi lewat pintu belakang. Halaman belakang rumah Muji dipenuhi dengan perkebunan singkong yang berbatasan langsung dengan makam tua desa yang susunan nisannya terlihat berantakan. Mereka berhenti tepat di kuburan baru yang undakan tanahnya masih rapi. "Kita mau ngapain?" tanya Sugi. "Ikut saja, biar tubuhmu kuat sebelum ke Simbah." Muji menacakkan kerisnya di atas kuburan tersebut. Dari dalam kresek hitam, dia mengeluarkan dupa, seperangkat ubah rampe. Dia meminta Sugi untuk kuat dan mengabaikan apapun yang dilihat ataupun didengarnya. Seketika lubang tersebut mengeluarkan asap pekat yang memenuhi gelas. Lalu asap-asap itu meninggalkan bekas seperti darah yang berkerak. Ketika gelas itu dibalik, darah kering mencair menjadi darah kental berwarna pekat. "Minum." Muji menyodorkan gelas itu pada Sugi. "Cepat." Sugi manut. Dia meminum darah itu dalam sekali tengguk. Lalu seketika matanya melotot lebar, melihat pocong-pocong seperti berbaris memperhatikannya
dari berbagai arah. Sugih pun terkejut. Tubuhnya seperti melemas, namun Muji langsung menarik Sugih untuk segera pergi dari makam itu. Sugih seperti orang sawah, tubuhnya menegang sampai halaman rumah Muji. Sugih seketika berteriak dan terkapar di atas tanah. Dia menabrak sosok perempuan cantik namun berbau busuk. Sugih gelagapan. Muji buru-buru membopong paksa Sugih untuk masuk ke dalam rumahnya. Dengan napas tersenggal dan syok, Sugih bertanya, "Itu tadi apa? Perempuan itu siapa?" Muji menghela napas. "Perempuan itu mayat baru mati yang darahnya tadi kamu minum." Tidak ada pilihan lain, Sugih bermalam di rumah Muji dengan mata terjaga. Karena dia tidak bisa tidur sepanjang malam, dia merasa diperhatikan. Beberapa kali matanya sekilas melihat pocong di tiap-tiap jendela rumah Muji. Pagi harinya mereka berkemas. Muji membawa Sugih menuju ke tempat dukun yang dia kenal sebagai perantara pesugihan jual anak. Tempat dukun tersebut berada di dataran tinggi Jawa Tengah. Mereka melewati jalan berliku dengan pohon-pohon rimbun, lalu tiba di sebuah desa yang cukup aneh. Sebagian besar bangunan di desa tersebut berupa rumah-rumah semi permanen yang terbuat dari kayu dan rajutan bambu. Lantainya masih tanah. Selayaknya melintas di kampung orang, Sugih merundukkan badan, mengucapkan permisi kepada setiap orang yang ditemuinya. Ada beberapa wanita parubaya yang berjejer di tiap-tiap rumah mengenakan kemben sambil menyerit atau mencari kutu. Rambut anak perempuan remaja yang juga mengenakan kemben. Sugih mengucapkan permisi, namun orang tersebut tampak mengabaikan mereka. Tatapan orang-orang itu terasa mengintimidasi tanpa membalas sapa permisi Sugih. Selain itu, aroma pekat kemenyan tercium menyengat bersumber dari satu wadah bening berisikan sesaji yang rupanya hampir ada di depan pintu tiap-tiap rumah. Kala itu, Sugih menduga kemungkinan seluruh warga desa ini masih menganut kejawen. Mereka tiba di rumah dukun yang diketahui bernama Mbah Darso, kakek tua yang berpakaian putih polos, mengenakan jarik. Sepintas penampilannya jauh dari rupa dukun-dukun yang erat dengan klinik. Mbah Darso mempersilahkan mereka untuk menunggu di teras rumah yang lantainya pun masih tanah. Mereka tiba siang hari, namun sampai maghrib menjelang mereka belum mendapatkan instruksi apa-apa dari Mbah Darso. Muji hanya meminta Sugih untuk menunggu. Maghrib berlalu tanpa kumandangkan azan terdengar di desa itu. Setelah langit gelap, Mbah Darso baru menghampiri mereka. Dia langsung meminta Sugih untuk mandi di sebuah sendang pemandian yang berbatasan langsung dengan sungai yang menjadi sumber air desa tersebut. Sugih manut. Mandi di tempat pemandian menjadi pembuka dari serangkaian ritual yang ditempuh pada malam itu. Tidak diketahui spesifik seperti apa ritual yang dilakukannya. Namun pada tahap akhir, ritual dilakukan secara tertutup di ruang kecil di rumah Mbah Darso. Di ruangan temaram itu, meja Mbah Darso sudah dipenuhi dengan aneka sesaji. Di bagian tengah meja ada panci berisi air mendidih yang di dalamnya sudah dicampur dengan kembang-kembang dan rampe. Dia mengeluarkan satu boneka kecil yang terbuat dari akar-akar yang dililit dengan benang. Sugih duduk tepat di hadapan Mbah Darso. Getih anak, boneka ini terhubung dengan sukma dan darah yang mengalir di tubuh anakmu. Kamu yakin akan menjual anakmu? Tegas Mbah Darso. Yakin, Mbah. Ketika boneka sudah masuk ke dalam air yang mendidih ini, maka di rumahmu, anakmu akan menemui ajalnya. Kamu siap? Sugih pun mengangguk pelan. Mbah Darso memejamkan mata. Dia membaca ajian mantra serupa senandung dalam bahasa Jawa yang tidak dimengerti. Kemudian boneka itu dimasukkan ke dalam air panas tersebut yang masih mengepulkan asap. Sesaat kemudian, Sakit. Bapak. Jangan, Bapak. Tolong, adik sakit. Terdengar suara anak perempuannya merintih kesakitan menggema dalam ruangan tersebut. Seketika raut wajah Sugih panik dan gagap. Mbah,
Itu suara anak terakhir saya. Kenapa dia? Saya mau numbalin anak pertama saya, bukan anak terakhir saya. Wajah Sugih memerah, marah, dan panik. Sementara itu, suara Bening masih terdengar kian merintih, menggerang sakit. Enggak, saya nggak mau kalau anak terakhir saya yang jadi tumbal. Sugih, kamu telah mengucapkan ijab. Apa yang kamu sudah mulai tidak bisa kamu akhiri seenakmu. Tiba-tiba, Sugih mencelupkan tangannya sendiri ke dalam air panas tersebut tanpa peduli rasa sakit yang membakar kulitnya. Boneka yang sudah tercelup itu diangkat dari dalam air. Sugih hilang kendali. Dia menuding sang dukun menjebaknya. Sebaliknya, Mbak Darso juga bingung dengan reaksi Sugih yang sebelumnya datang dengan tekad bulat untuk melakukan pesugihan getih anak. Sugih berlari tanpa alas kaki. Dia mencari tumpangan demi tumpangan yang sejalan dengan arah pulang. Dia amat mengkhawatirkan kondisi anak perempuannya. Suara rintihan Bening terus terngiang di kepala sepanjang perjalanan pulang. Mobil terakhir yang Sugih tumpangi berhenti sampai di batas desa. Sugih menyusuri jalan tanah, membabat ilalang, mencari jalan pintas melintasi perkebunan. Rumah-rumah di desa tempat dia tinggal saling berjarak dengan petak-petakan sawah, kebun, dan pekarangan yang cukup luas. Belum sembuh luka-luka lebam di wajahnya, kini disusul oleh luka baret dan lecet di sekujur kaki Sugih yang sakitnya tak dirasa. Bersimbah keringat, Sugih tiba di rumahnya. Sugih terkesiap menyadari apa yang dilihat matanya berbanding terbalik dengan apa yang dia khawatirkan. Keluarganya tampak bahagia, sang istri tampak menyambut hangat Sugih dengan senyum sumringah. Makanan lengkap dengan aneka lauk pauk berjejer di meja makan. Melihat Sugih pulang, Bening berlari kecil memeluk Sugih seperti anak yang rindu dengan bapaknya. Sungguh pemandangan yang rasanya Sugih sendiri lupa akan terakhir kali dia melihat putrinya sebahagia ini. Bapak pulang, sambut Bening. Sontak, Sugih langsung memeriksa seluruh bagian tubuh Bening. Utuh, tak ada yang kurang. Sugih lega. Dia memeluk erat anak perempuannya tersebut. Sugih terlihat bingung, mencema, dan menduga dari mana sumber makanan itu berasal. Dari mana baju-baju baru dan mainan-mainan yang berserakan di ruang tengah rumah mereka. Oh iya Pak, tadi ada orang seperti teman kerja Bapak. Dia kesini bawa 2 tas isinya uang. Katanya itu hasil kerja Bapak. Siapa? Tanya Sugih. Ibu tanya nama, nggak dijawab. Dia seperti buru-buru. Makasih ya Pak, Ibu senang banget. Tadi Ibu ajak Bening ke pasar. Dia pilih baju dan mainan sendiri. Senang banget dia. Terus tadi Ibu juga suruh langsung bayarkan hutang-hutang kita ke juragan. Tinggal besok Bapak ambil surat tanah dan rumah kita. Katanya juragan mau ketemu langsung sama Bapak. Jelas Ibu. Sugih tertegun. Dia melangkah pelan ke dalam rumah dengan tatapan tak percaya, tapi juga getir. Sugih senang bisa melihat keluarganya senang kembali. Tapi di sisi lain, Sugih tahu betul uang-uang itu bersumber dari mana. Ingin rasanya dia menghentikan semua itu, namun apa daya, uang-uang tersebut sudah digunakan oleh istrinya sebagaimana mestinya. Dan Sugih tak sampai hati merusak kebahagiaan anak istri yang telah lama menelan pahitnya hidup sengsara. Sugih bergegas mandi dengan isi kepala berkecamuk dalam batinnya, mengucap, celaka. Selepas mandi, Sugih berpapasan dengan istrinya yang membawa 1 piring makanan yang akan disuapi ke Dimas, anak pertamanya. Dia mengatakan akan menyusul setelah melihat Dimas. Biar Bapak saja. Sugih meraih piring tersebut lalu masuk ke kamar Dimas. Saat langkah Sugih masuk, tampak jelas kedua mata Dimas seketika melotot lebar. Dimas tidak bisa menggerakkan lehernya. Tubuh kurus kaku, dia seperti mayat hidup. Sugih mendekat ke keranjang Dimas. Dia membelai lembut kepala anaknya. Bapak pulang, ucapnya tersenyum. Namun raut wajah Dimas seperti ketakutan. Urat-uratnya menonjol keluar seperti berusaha bangkit dan berdiri, namun tidak bisa. Sugih belum menyadari kejanggalan pada anaknya. Dia mulai menyuapi makanan dari piring yang berisikan penuh lauk-lauk lengkap. Suapan pertama, Dimas seperti enggan membuka mulut, namun tenaga Sugih lebih kuat untuk memaksa makanan itu masuk ke mulut Dimas.
Sugi tersenyum, tetapi Dimas melepeh makanan lewat sela-sela pinggir mulutnya. Sugi mulai khawatir. Kamu harus makan, nak. Bapak habis pulang kerja. Nanti bapak carikan dokter terbaik di kota untuk mengobati kamu ya. Suapan kedua, Sugi memaksa lagi 1 sendok makanan itu ke mulut Dimas yang merapat. Namun seketika tubuhnya Dimas itu mengejang-ejang seperti meronta-ronta sampai menggerakkan kaki-kaki dipan kasur yang berdecit di lantai kayu. Mata Dimas melotot lebar. Dia ketakutan seperti hendak bersuara, namun lehernya tercekik. Dimas gelagapan, pandangannya mendelik tajam ke piring yang ada di tangan kirinya Sugi. Sugi tersentak kala melihat piring di tangannya bukan berisi nasi dan lauk pauk, melainkan penuh dengan bangkai tikus mengeluarkan belatung yang menggeliat menyebar, yang perutnya sudah tercabik-cabik. Piring itu jatuh dan pecah ke lantai. Sugi melihat ke Dimas yang mulutnya dipenuhi dengan darah, jeroan tikus, dan belatung bekas dia suapi tadi. Dia menyeka mulut Dimas dengan tangannya dan panik sampai tangannya tuh gemeteran. Sugi keluar kamar. Betapa syoknya dia ketika melihat meja makan itu dipenuhi hal serupa, bangkai-bangkai tikus, gumpalan jeroan tikus yang dikunyah oleh sang istri. Serta yang paling mengejutkan ialah dia melihat Bening, anak perempuan kecil itu, tengah memakan 1 ekor tikus utuh yang sudah dirobek oleh giginya sendiri. Bisa kamu bayangkan? Bening terlihat menyantap dengan lahap. Bahkan dia melihat ke bapaknya sambil tersenyum senang. Sontak Sugi berteriak. Istrinya menghampiri Sugi yang terlihat gelagapan seperti ingin teriak namun tak bersuara. Satu hentakan membuat pandangan Sugi kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi bangkai-bangkai tikus di meja makan, dan piring pecah di kamar Dimas menumpahkan lauk pauk sebagaimana sebelumnya. Namun yang tetap sama ialah raut wajah Dimas yang masih menegang. Kala itu Sugi memaksa dirinya untuk percaya bahwa apa yang dia lihat sebelumnya hanyalah halusinasi belaka. Dia tahu telah melakukan kesalahan fatal, tapi saat ini hanya kuasa Tuhan dan perlindungannya yang diharapkan dapat menjadi penyelamat Sugi dan keluarga. Dari 2 tas yang dimilikinya, Sugi mengambil 1 tas yang masih terisi penuh uang. Dia pamit ke istrinya untuk meminta restu, berniat untuk menyumbangkan sebagian hartanya ke salah satu pondok pesantren yang tak jauh dari desanya dan ikut mengembangkan koperasi desa.